Setup full margin ini yang selalu ditunggu oleh trader base karena memiliki win rate yang tinggi dengan risiko yang sangat kecil. Yuk pantau analisanya. Ada banyak sekali email dan telegram dari teman-teman yang masuk menanyakan perihal teknik yang berubah. Yang sudah konsisten menggunakan mesti paham kalau teknik base cocok digunakan untuk trading dengan santai. Tapi jika kita sedang membutuhkan dana lebih untuk stok beras, maka kurang cocok. Walaupun teknik base memiliki entry terbaik setup full margin, tapi sekarang ini kita tahu jarang sekali setup full margin ini terbentuk. Biasanya untuk teman-teman yang setia nonton video saya akan paham jika ada perubahan dari entry ataupun risiko yang saya gunakan. Yang jawabannya di ujungnya mesti masalah stok beras. Sebagai trader yang hidup dari trading dan kemampuannya yang bisa menghasilkan cepat dan besar cuma dari trading, maka saya menggunakan BBMA. Tujuannya agar menemukan lebih banyak peluang. Tapi nggak enaknya karena video-video channel ini dihasilkan dari entry saya setiap harinya, maka jadi dilema jika tidak dibuat video mesti lebih banyak yang nanya. Terburuknya banyak yang nanya dikira MC. Tapi kalau diupload entry saya yang lagi ngejar stok beras menggunakan BBMA, dibilang udah berubah pula. Untuk teman-teman yang email dan telegram, maaf nggak bisa dijawab semuanya. Jadi saya jawab di video ini aja. Dan semoga masih betah nonton video-video pengalaman entry saya. Apakah nantinya saya akan balik menggunakan teknik base? Jawabannya tentu aja. Tujuan trading adalah hidup dengan santai dan teknik base sangat cocok dengan tujuan tersebut. Sedangkan untuk BBMA membutuhkan fokus lebih karena analisa menggunakan multi time frame berperan besar dalam pengambilan keputusannya. Dan setiap trader pasti akan ada di titik di mana sudah sangat lelah untuk terus-menerus memantau chart atau memantau market. Termasuk saya yang sudah sangat lelah dengan chart atau dengan market. Karena itu saya menggunakan teknik base yang mindsetnya hanya menunggu harga saja. Sedikit curcol dan semoga ini dapat dimaklumi. Di video ini masih menggunakan teknik base tapi masih digabung dengan BBMA karena nanti kita akan lihat bagaimana keputusan yang diambil untuk take profit karena BBMA memberikan kaedahnya tapi entry-nya sendiri menggunakan setup full margin dari teknik base. Oke, langsung saja. Jika kita analisa pair New Zealand USD di time frame H4, di sini terdapat base potensial. Masih ingat base potensial, yaitu base yang sebelumnya pernah direspon oleh market, dan ini adalah base potensialnya yang merupakan base buy. Ingat syarat base buy, yaitu satu candle bear di break oleh satu candle bull. Jadi jika di luar syarat ini tidak bisa dikatakan sebagai base engulf, tapi hanya bisa disebut sebagai zona SND biasa. Jika kita lihat di sini market 3 kali merespon base tersebut. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dan hari ini yang keempat. Jadi potensinya base ini jadi besar akan direspon oleh market. Jika kita lihat keadaan market di time frame H1, potensinya market akan membuat setup buy CB1 break. Jika candle bull ini yang berlaku sebagai CB1 di break oleh candle bull. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market membuat new low dan belum mampu break candle CB1 sebelumnya yang sudah kita tandai. Dan saat ini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Ingat ciri setup buy dominan break, yaitu saat harga turun ada candle bear di break minimal oleh 3 candle. Dan di sini candle bull ketiga yang break candle bear dominan tersebut. Berikutnya di sini juga terdapat setup full margin karena terdapat base di dalam setup dan ini adalah base-nya yang merupakan zona entry kita untuk meningkatkan lot.
karena risiko pips-nya biasanya sangat kecil. Karena masih mengejar stok beras, jadi di sini saya menggunakan entry layer. Yang saya pakai ini akun 10.000 unit. Jadi nilai lotnya satu lot ini seharga $1. Jika menggunakan akun standar 100.000 unit maka senilai dengan 0,1 lot. Nanti terlihat dari nilai hasilnya baik profit atau lossnya di akhir video. Lalu kita gunakan stop loss di level Fibo 0. Saya di sini tidak memasang take profit karena acuannya menggunakan BBMA. Kita tahu di time frame 4 dalam keadaan trend bearish, maka di time frame 1 berpotensi membuat extreme sell. Extreme sell cirinya candle sentuh top BB, tapi karena pita dari Bollinger Band ini hidup, yang saat ini top BB berada di level Fibo 261, bisa saja turun ke level Fibo 161. BBMA membutuhkan analisa ekstra karena indikatornya hidup mengikuti pergerakan harga, sehingga tidak efektif untuk trader yang biasa memasang harga stop loss dan take profit dengan harga tetap. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat new low, artinya setup dominan break sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi di sini saya tidak cut loss dan harapan market membuat setup yang baru. Karena kita entry di base potensial, minimal ada pergerakan sebagai efek reject market terhadap base tersebut. Oke, di sini market membuat setup yang baru, yaitu setup buy dominan break lagi. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita tinggal menggeser level Fibo 100 dan level Fibo 0-nya aja ke setup buy dominan yang baru. Jika kita lihat setup yang baru ini, level Fibo 161-nya bertepatan dengan top BB. Kekhawatiran saya mengenai konsep BBMA yang ada CSM sell, masih ada re-entry sell, yang konfirmasinya adalah ekstrim di top BB. Dan jika kita lihat di time frame 4 terdapat base sell juga sebagai penghalang harga akan naik. Pergerakan harga berikutnya di sini harga sudah sampai di level Fibo 161 yang tepat sentuh top BB. Jadi saya akan putuskan untuk take profit. Dan benar saja kekhawatiran saya mengenai konsep re-entry sell dengan konsep extreme sell di top BB terbukti. Harga langsung turun setelah sentuh top BB dan keputusan saya ini sangat tepat sekali untuk take profit. Karena kalau tidak ambil take profit di top BB, maka semua profit yang didapat akan hilang. Di sini kelebihan BBMA karena diagram BBMA selalu diikuti oleh market. Kita tahu kebiasaan market hanya menggunakan diagram BBMA saja. Tapi kelemahannya membutuhkan analisa multi time frame dan itu menurut saya cukup melelahkan. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.